sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate terkait artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Dea Anissa ungkap permintaan sang ibu untuk minta cepat menikah. Dea Anissa atau yang sebelumnya dikenal sebagai Dea Imut sudah diminta untuk segera menikah oleh sang mama. Dea Anissa pun tak bisa berkomentar banyak dan hanya meminta doa agar didekatkan dengan jodohnya. Dea Anissa pun meluruskan bahwa sang mama tak mendesak, hanya saja menginginkan agar dirinya segera menikah. Dea Anissa pun hanya bisa menyerahkan urusan jodohnya kepada Tuhan. Tapi nggak ada yang aku butuh waktu lama, nggak ada, hanya kayak ngebangun karakternya itu dari awal gitu. Makanya butuh waktu yang lumayan lama. Iya. Mungkin jadi rame kayak kita. Pertama kamu. Mungkin apa sih yang pelajari dari film itu? Mungkin dari segi religinya gitu. Banyak banget karena karakter Fatia ini sama kehidupan aku sehari-hari itu beda banget gitu. Yang tadi aku bilang Fatia ini kan penghafal Al-Quran. Jadi aku belajar gimana caranya. Dia juga seorang dia usaha, terus dia juga ngajar di pesantren. Jadinya aku harus belajar hal-hal itu tuh, kayak gimana caranya ngomong sama santri, gimana jadi guru, terus juga hal-hal yang kayak gitu sih yang aku pelajarin. Jadi karena perbedaan karakter itu sebenarnya seru sih, jadi banyak hal yang aku pelajarin dari karakter. Dia kan looksnya hari ini berhijab hanya untuk film ini atau memang sedang belajar juga deh? Kalau belajar hijab kayaknya emang dari dulu udah belajar untuk memakai hijab sih, tapi kalau hari ini memang untuk promo untuk menjadi Fatia jadinya memakai hijab gitu. Tapi banyak yang support juga kamu untuk berhijab, maksudnya alhamdulillah. Gimana deh tanggapannya? Alhamdulillah sih, ya mudah-mudahan doain aja sifatnya aku bisa berhijab gitu ya, insya Allah. Dapat penerangan itu nggak sih setelah main film ini untuk lebih menutup aurat gitu? Apa ya, setiap hari setiap aku promo banyak banget penerangan yang bikin aku ngerasa makin dekat sama Allah. Dia aku juga baca nih di di berita, katanya mamanya udah minta buru-buru dia untuk nikah. Kalau dia sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya doain aja, karena yang namanya jodoh, kematian semuanya udah diatur sama Allah. Jadi doakan aja semoga aku ketemu sama jodohnya. Tapi punya ada calon ya? Nggak sih, ada kriteria sendiri gitu? Aku sih nggak ada kriteria cowok sama sekali. Kalau aku lebih kayak yang bisa nyaman, terus emang kalau misalnya beliau ini menjadi jodoh aku ya memang sudah diberikan sama Allah ya. Apa kita mau? Sudah ada calonnya dia? Doakan aja. Doakan aja sih kalau misalnya calon. Tapi dia ada target di umur berapa untuk menikah? Target aku tuh menikah umur 25 tahun. Sekarang aku udah 28 tahun. Berarti kan memang menunggu takdir dari Allah. Karena kita nggak ada yang tahu kan gitu. Aku juga nggak mau terburu-buru, nggak mau terlalu lama juga. Jadi minta doanya aja. Dari Sempet orang entertain juga nggak sih? Apanya? Maunya juga. Kriterianya kalau ini? Nggak tahu, makanya kalau mau nanya kayak gitu kayaknya nanya sama Allah deh. Jadi soalnya aku nggak tahu juga jodoh aku siapa. Dia tapi kan target Temen tadi juga sempat udah gendong bayi, gemes nggak sih ngeliat maksudnya teman-teman kamu yang tadi sempat gendong bayi juga dia. suka anak kecil. Kebetulan aku emang suka anak kecil, terus juga aku punya keponakan 4, jadi kerjanya emang dari dulu masih bayi aku yang gendong gitu. Jadi kalau soal gendong bayi ya siapa juga yang nggak mau kan. Tapi dia tadi kan bilang targetnya yang udah 25 itu udah kelewat. Sempet worry nggak sih dia? Enggak lah, kenapa harus worry? Takdir kan ada di tangan Allah. Kayak yang dibilang sesuai sama film aku, takdir pilihannya tidak selalu mudah, tapi pasti akan selalu indah. Tapi kasih pengertian ke mama gimana sih? Ini kan sudah didesak banget gitu. Sebenarnya mama nggak desek sih, kayak kalau mama lebih apa ya namanya juga orang tua kan, pasti pengennya anaknya cepat menikah. Gak ada yang salah dengan itu juga, tapi mama nggak pernah kayak memaksakan harus ini yang nikah atau gimana, nggak pernah. Karena balik lagi yang tadi aku bilang, kita nggak ada yang tahu takdir Allah kapan. Bisa aja besok tiba-tiba aku nikah, nggak ada yang tahu kan gitu. Tapi dia biasanya kan keinginan orang tua anaknya menikah suka embel-embel, mama kenalin nih sama teman mama, anaknya teman mama. Enggak sih, nggak ada omongan kayak gitu sih, kayak dijodoh-jodohin nggak ada sama sekali.
Dea di film ini kan tentang Islam ya, kamu sendiri menggunakan hijab itu lebih nyaman atau seperti apa? Aku nyaman banget sih pakai hijab karena emang apa ya, aku emang seneng pakai hijab sebenarnya gitu. Dan dari dulu juga aku sempat jadi BA salah satu baju muslimah, jadi emang seneng aja sih gitu. Ada kemungkinan kedepannya bakal berhijab? Ya doain aja. Atau mungkin Insyaallah. tersandung sama pekerjaan yang masih Sebenarnya sulit. bukan karena tersanjung lagi, kenapa jadi film tersandung karena pekerjaan enggak, tapi emang apa ya, ketetapan hati aku aja belum pengen berhijab, tapi minta doanya aja, mudah-mudahan emang kedepannya. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners ditanya soal hubungan rumah tangga dengan Ria Ricis, Teuku Ryan tutup muka dan minta doa. Teuku Ryan mulai tertutup ketika ditanya rumah tangganya dengan Ria Ricis. Teuku Ryan awalnya hanya tersenyum dan mengangkat kedua tangannya dengan posisi telapak tertutup, seolah mengisyaratkan tak ingin memberi tanggapan ketika ditanya mengenai Ria Ricis. Ayah dari Moana itu seolah mengalihkan jawaban dan fokus kepada film yang ia bintangi. Ketika ditanya alasan Ria Ricis absen menemaninya, Teuku Ryan justru hanya menutup wajahnya dengan telapak tangan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan diisukan retak. Bahkan pasangan suami istri ini sempat terpisah kota lantaran kesibukan pekerjaan mereka. Ketika menjalankan ibadah umroh pun, Ria Ricis dan Teuku Ryan tak terlihat melakukan aktivitas bersama. Masih foto-foto. Pulang aja. Mau kita lihat dulu ya. Handphone lu. Iya, dipegangin kan ini. Langsung di depan. Makin depan. Rian, boleh dong wawancara bentar, Rian. Jadi Karyan nih, boleh dong Karyan sebentar. Sini boleh. Sini yuk, Rian. Lu jangan naik apa? Lu kan kameramen tuh. Rian, boleh dong Rian wawancara bentar. Oh ya, ngobrol dulu. Beda ngobrol dulu. Mas, buka aja. Ambil kopi. Kanika lo backup aja Kanika. Gue Rian. Mas Pak, ini kayaknya kesana udah pergi dah kayaknya. Wah, lebaran nih kayaknya. Iya. Oh iya. Siap, ayo apa Drin? Teuku Ryan. Bang Rian mungkin sekarang dapat tawaran main film nih Bang Rian. Film pertama gimana? Film pertama. Ada film berikutnya. Bang Rian, film pertamanya. Lagi kita ya. Respon Ricis gimana? Film pertama ini Bang Rian. Dari Ricis Bang Rian. Doain ya. Awas tembok. Awas air panas.
Awas air panas. Air panas. Bang Rian, respon Kak Ricis di film pertama kamu. Awas tuh, kamera. Awas, situ tuh atas. Awas, itu. Hati-hati. Liftnya tolong pencetin liftnya, Rahma, liftnya tolong pencetin. Ya, waduh, makasih. Awas tuh meja, awas mentok. Meja. Iya tuh. Dukungan Kak Ricis gimana? Filmnya bagus. Visualnya bagus. Sorry ya. Itu awas ada. Awas aja semuanya. Iya. Ini gimana sih? Emang kamu ngajak Udah mau kebuka. Ricis atau emang ada kegiatan? Sorry ya. Ayo. Aduh. Sorry ya. Bang Mumu tolong dikondisikan Bang Mumu. Tuan Rian. Sorry ya teman-teman ya. Iya. Sorry ya. Di belakang aku ya. Rian kok Ricis gak datang, Rian? Kemana? Bang Rian, Ricis kok nggak datang Bang Rian? Lebih langsing, dagunya lebih tirus, Amanda Manopo tepis jalani operasi plastik. Wajah artis Amanda Manopo belakangan ini terlihat berbeda, terutama pada bagian bibir dan dagunya yang terlihat lebih lancip atau tirus. Perubahan fisik wajah artis Amanda Manopo ini kemudian memunculkan spekulasi bahwa sang artis melakukan operasi plastik. Namun bintang film Kupu-Kupu Kertas itu membantah bahwa dirinya melakukan operasi plastik di wajahnya. Amanda Manopo malah tertawa merespon adanya berita dan kabar yang menyebut bahwa dirinya melakukan operasi plastik. Amanda Manopo mengatakan bahwa dirinya melakukan diet sehingga tubuhnya terlihat lebih kurus. Untuk bisa selalu memberikan yang terbaik sampai selesai. Berapa lama dibutuhkan? Makanya ada cara sendiri sih. Berapa lama bisa bisa? Kalau di sana tentunya dari pihak dari production house itu sudah memberikan fasilitas yang memungkinkan buat kita, dari tempat kita ada base camp, dan kalau misalkan kita kedinginan kita juga dikasih hangat, dan ada di sini juga ada talent koordinasi yang membantu kita. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalkan itu pada saat syuting jika sempat masuk rumah sakit, bukan masuk rumah sakit sih, hampir, karena dia mengalami KBR. Jadi di sana tuh sampai udah ada kayak dokter yang standby 24 jam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semua SOP untuk semua proses syuting itu semuanya bagus banget. Jadi memberikan kenyamanan 100% untuk semua pemain dan tidak membeda-bedakan. Untuk kamu pribadi mungkin gimana sih, ada pengalaman nggak sih kayak di belakang dengan situasi yang ekstrim seperti itu? Pengalaman Ya, syutingnya kan syutingnya kan tempatnya juga. enggak sih semuanya sih fine aja, karena kita syutingnya juga nggak terlalu sampai pagi banget. Kita benar syuting sehat, kita mulai jam 5 pagi dan kita nggak terlalu banyak action night, jadi sekitar jam 6, jam 8 itu udah selesai, karena jam 9, jam 10 pasti kita udah nggak kuat ya dengan suasana, dengan suhu yang cukup lumayan parah, jadi kita membatasi waktu kerja. Totalnya Jika di terakhir kan kalau bersama yang naik ya, dan melepas sepatu itu sempat cedera kalau cedera apa sih enggak sih, karena benar-benar menjaga banget supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. berarti ada tips dong dari alasan kamu mengambil ini kan sebenarnya topiknya berat, tapi juga lebih ke cerita cinta ya, maksudnya di antara dua orang gitu. Apa sih alasannya yang kamu mengambil? Alasannya sih sebenarnya simpel aja sih. Karena saya memang sebelumnya belum pernah mendapatkan cerita yang menurut saya tentang sejarah. Saya belum pernah mengambil cerita yang seperti itu, dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri buat saya. Dan pertama, gak hanya menceritakan soal itu aja, tapi cinta di dalam sana. Amanda, ini tas ini ada jadi totalitas kamu nggak di film? Oke, semuanya sih saya berperan, saya mencoba untuk totalitas. Iya, saya nggak bareng di sini. Cuma di sini mungkin effortnya ada. Cuma
artinya sekarang kegiatannya akan terus banyak di film kah atau seperti apa nih mungkin untuk kedepannya gitu? Tergantung tawaran job aja say, ya kan kita butuh cuan senang. Amanda, ini kan cerita tentang sejarah ya. Ya. Mungkin punya kebayang nggak sih, kepikiran nggak sih, oh Indonesia ternyata punya sejarah yang sangat kelam seperti ini. Oh iya jelas, karena saya belum lahir di tahun segitu, saya masih sangat muda sekali dan kebetulan orang tua saya juga belum lahir di tahun segitu, jadi saya harus mencari orang-orang yang mungkin yang sudah mengenal sejarah lebih dalam lagi. Dan terutama saya bertemu dengan Bang Norman yang itu dimana acting coach kita di sana, dia sering banyak riset. Dan dari Mas Denny, Mas Emil, mereka sebelum membuat film yang mungkin orang-orang bilang kontroversi seperti ini, mereka riset dulu dan akhirnya mereka memberikan sebuah cerita dan pengalaman yang mereka tahu supaya kita juga ada ternyata pada zaman itu seperti ini. Padahal sebenarnya juga masih ada sadis gitu, ya sadis ada juga kan di rumah mayat, terus ada kicker gitu. Ya, makanya seru banget, jadi makanya buat kalian yang belum nonton dan yang sudah nonton, ya semoga senang dan mengapresiasi semua hasil kerja keras dari semua kru, pemain dan semua yang sudah terlibat dan semoga hasilnya bisa memuaskan. Jadi jangan lupa nonton Pas yang sebentar lagi akan tayang. Terima kasih. Menjelma menjadi Badara Wuhi, Aulia Sarah habiskan waktu 3 jam untuk make up. Aulia Sarah, pemeran film Badara Wuhi, menceritakan bagaimana persiapan dia ketika proses syuting. Memerankan tokoh Badara Wuhi, urban legend asal Jawa Tengah, membuat persiapannya begitu kompleks. Salah satunya Aulia Sarah harus mempersiapkan waktu lebih panjang untuk berdandan layaknya Badara Wuhi. Oleh sebab itu, Aulia Sarah sudah berada di lokasi syuting lebih dulu di Bandung daripada cast lainnya. Aulia tiba di lokasi syuting ketika subuh. Pertanyaan ada di KKN ini kayak terjawab, lebih disclosure. Ini membuka banyak detail-detail yang di KKN sangat numpang lewat ya. Sekarang di sini ada banyak yang akan terjawab. Kak Aulia, ketika pertama kali dikabari bahwa KKN akan berlanjut dengan Badara Wuhi dan Anda masih terlibat, gimana? Happy banget, ya kaget juga sih gitu kalau misalnya pas tahu pemain yang ikut serta hanya aku dan Om Diding Boneng gitu, yang lainnya nggak ada gitu. Tapi begitu baca skripnya, oh ya make sense gitu, karena ceritanya memang berbeda juga gitu dan lebih dieksplor lagi gitu ya. Apa ya, sebenarnya pressure jujur, tapi aku begitu baru baca skripnya aja aku tuh kayak udah amin. Aku optimis kalau misalnya ini akan menjadi lebih baik lagi dengan kualitas yang lebih baik lagi juga. Jadi Badara Wuhi make up-nya lama nggak sih? Dengan wardrobe dan segala macam, headpiece juga. Berapa jam tuh, Mbak? Berapa jam tuh? Sebenarnya waktu yang dari KKN di Desa Menari pun juga prepare-nya emang lama ya untuk make up-nya Badara Wuhi. Ternyata di sini Badara Wuhi dengan new look-nya, kalau misalnya tadi ya dari first look-nya beda banget kan. Di situ juga prosesnya lama, kurang lebih sekitar 3 jam untuk make up sendiri ya? Iya. Ini subuh berarti dari lokasi syuting ya? Atau sebelum subuh? Subuh dari lokasi syuting berarti? Pre-call gitu, iya sih. Lumayan kan iya sih, seringan. Oke. Ini berarti 5 juta bisa lah ya, harusnya ya. Amin, kita amin. Saudara boleh Pak ya? Mas Gimo gimana? Kalau angka katanya Anda. Apa tuh? Kalau angka penonton katanya Anda, kata Pak Manut. Waduh. Gimana nih silahkan? Ya begitu deh, maksudnya ya kita pasti mengharapkan yang terbaik ya untuk proyek ini, karena
dari segi cerita, dari segi konsep, dan ini kita push, semua kita push. Kita bikin sesuatu yang mungkin fansnya dari KKN juga akan merasa ini sesuatu yang baru lah. Dan pastinya ada nostalgia karena Badarwi itu tetap ada, dan kita mencoba lebih bereksplor lagi ke Badarwinya dan segala macam, dan cerita di dalam sini memang something yang penting semua sih, nggak cuma fans KKN tapi semua harus nonton. Pak Manut sempat menyebut nggak sih bagus ya Pak ya di Lebaran untuk asing sendiri baik dari lokal maupun interlokal dulu kayaknya ada kan ya interlokal. Tadinya dari segi lawan saya jujur udah nggak takut lawan ya, karena kami sudah buktikan dengan Dr. Strange itu. Saya tahu loh Dr. Strange kalian belum ada track record, hanya masalah layar aja saya kebagi, itu aja saya opportunity. Jadi untuk 3 film ada market ya, sekarang kita udah 300-an layar, jadi cukup banyak. Film yang paling sukses, nggak semua film butuhkan 2 atau 3 layar. Film yang punya opportunity, why not? Kan akhirnya pihak ekstributor juga mau lihat dari keuntungan mereka. Keuntungan mereka adalah film yang bisa mencapai penonton terbanyak. Dan dari saya lihat 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, masih 3 minggu yang lalu masih ada Godzilla. Tadinya mau tayang di hari yang sama, dan sekarang Godzilla majuin 2 minggu. Sangat membantu masalah layar, jadi perfect banget buat kita. Sisanya ya oke, mau ada berapa film Indonesia, tinggal kita lawan bareng. Tapi kan lawannya kalau film bagus, semua akan dapat porsi masing-masing. Film yang di film pasti bagus semua kayak pasti dipilih untuk Lebaran pasti udah ada standar. Jadi bagi saya film yang jadi selera penonton, bagi saya mau ada 3 bisa, penontonnya ada, tinggal siapa yang lebih banyak lihat dia maunya, mudah-mudahan ya kita lihat itu gampang. Kalau kalian sendiri kayak pengen membawa Badarwi ini sebagai sosok kayak menyeramkan untuk penonton apa gimana sih ini gimana ya? Tadi kan baru lihat kan gimana pokoknya dari sini aja udah kelihatan banget looknya Badarwi terlihat sangat berbeda dibanding KKN di Desa Penari, dan supposedly ya akan menjadi lebih teror apa gimana? Teror baru ya? Teror baru dengan cara yang beda gitu. Dark mungkin ya, itu sih yang aku bisa bilang. Dan aku sukanya di film KKN dan Badarwi ini bukannya membagus-baguskan diri gitu kan, aku terlibat di sini. Cuman maksudnya menurut aku ini film yang berbeda daripada yang lain karena kayak the beauty of Indonesian culture itu sangat kuat banget gitu ya kan, kayak sayang banget gitu kalau misalkan orang-orang nggak nonton gitu. Dan aku yakin banget sih penonton juga akan suka dan dimanjakan dengan proses sesuatu yang sangat dekat dengan Indonesia gitu kan. Ini kan jasa dan semua orang pasti akan relate gitu. Ya bismillah. Kabar terakhir Tribuners, Adisti Zara ungkap pengalaman horor saat syuting film Mungkar. Aktris peran Adisti Zara mengungkapkan pengalaman horor saat menjalani syuting film Mungkar. Berperan sebagai Ranum, Zara dan teman-temannya sempat mendengar suara tawa misterius di lokasi syuting. Adisti Zara mengaku pasrah ketika mendengar teriakan di hutan itu. Sutradara Anggi Umbara menambahkan gangguan yang terjadi di lokasi syuting sempat membuat produksi tertunda sementara. Mungkar merupakan film horor yang diadaptasi dari cerita urban legend terkenal di Lamongan, Jawa Timur. Selain menampilkan Adisti Zara, film ini juga dibintangi Ratu Sofia, Saskia Chadwick, Kanesha Yusuf, Khadijah Aruma, Elma Teana, dan juga lainnya. Sangat menarik, relatable, terjadi, yang bisa terjadi, hantunya juga eksis, jadi dari cerita nyata. Nah, mungkin Anggi bisa ditambah. Ya, jadi
kisah nyata di Lamongan tentang seorang santri yang mengalami itu ya bullying ya di pesantrennya, sehingga dia jatuh dalam kondisi yang memprihatinkan gitu kan. Ketika ia kembali, nah itu misterinya, apakah yang kembali itu dirinya sebenarnya atau sosok lain yang berada dalam dirinya. Jadi itu yang menjadi misteri dari film ini. Ya, sebenarnya kan kisah nyata kan udah lama banget ya, tahun 90-an, dan itu banyak versinya. Versi itu dari yang ini begini, dari ini begini. Jadi kita mengambil jalan tengahnya aja nih. Apa yang bisa kita angkat, apa yang bisa kita bikin membuat itu selain jadi hiburan, juga bisa menjadi awareness untuk begitu isu sosial dari bullying itu sendiri. Ya pasti kan di setiap film ada bumbu untuk mendramatisasi ya. Persoalannya lebih kecil sih, kita lebih kecil, lebih sedikit bumbunya pasti. Kita lebih mengacu pada apa yang itu yang menjadi isu yang sudah terjadi itu kita. Kenapa mengambil kalau dari saya sih waktu ditawarin ini tentang santriwati yang mendapatkan bullying di pesantren. Nah itu sangat menyentuh buat saya, dan menurut saya ini penting untuk diangkat. Makanya saya tertarik untuk membuat ini. Bagi saya, kalau saya dengar dari masyarakat cerita bullying di pesantren itu terjadi, sangat relatable. Jadi bagi saya itu elemen yang menarik sekali, dan cerita tentang Hantu Erlina jadi lebih menarik dan masuk ke situasi yang bisa terjadi. Kalau sesuatu yang relatable itu yang jadi tertarik, oh menarik ya cerita ini mau digarap gimana. Jadi bagi saya elemennya sangat menarik. Pesantren, bullying terjadi, kisah nyata, dengar cerita-cerita dari masyarakat. Jadi kita banyak ambil kisah-kisah ini, kita kumpulkan semua, jadilah formula di sini. Ada kisah syuting dan juga kamu ini sebagai ini kan ini kisah nyata banget kan, pasti kan kalau syuting pasti ada lah. Kejadian serem ada dong tentunya, banyak sebenarnya. Cuman ini salah satu yang paling kita nggak bisa lupain adalah ketika kita syuting di adegan yang agak bawah di hutan, tiba-tiba dari belakang ada suara teriak cewek. Terus tiba-tiba suaranya ganti jadi suara cowok, terus balik ke cewek. Terus aku di situ udah kayak karena kebetulan kan memang lokasi syuting kita juga sedikit serem ya, bukan sedikit banget ya serem, karena hutan, terus ada curugnya juga gitu, bener-bener hutan dan banyak bangunan-bangunan yang lama juga di situ. Jadi pasti kalau kejadian ada sih, banyak ada yang ketawa juga waktu itu kebetulan sampai lama banget ya. Lama banget. Nggak bisa syuting karena dia kesulitan teriak-teriak. Lama ambil kita nunggu ambil sejaman lebih. Itu emang setting. Nggak mungkin kita setting. Itu kan nggak mengganggu syuting kan, nggak proses syuting. Jadi kita nunggu itu, nggak mungkin kita setting. Itu kita akhirnya kita bawa pergi dulu kemana dulu. Settingannya sama kebetulan. Oh settingannya. Mungkin karena tempatnya itu, tempatnya ya udah lama kan ditempatin, terus itu mungkin lama kan dibersihin juga. Saya pun di hari pertama tidur di sana sempat ketindihan juga sih. Daerah mana sih? Itu kalau dari Ciawi itu keluar masih lurus lagi naik ke atas sekitar setengah jam lagi. Jadi kalau dari rumah saya yang udah di Bogor itu masih 3 jam. Iya, dan jalan menuju lokasi itu bahaya banget. Ada mobil, itu ada 3 mobil yang terguling, 3 atau 4 mobil aku lupa, itu yang terguling menuju ke lokasi syuting gitu. Termasuk salah satu casting datar kita itu terguling masuk jurang. Itu jurangnya itu dulunya resort, cuma udah lama nggak dipakai karena kan pandemi kan. Nah itu saya lihat wah ini menarik banget nih jadi dari dan nggak ada signal, nggak ada apa, nggak ada signal, tukang bakso nggak ada, jadi benar-benar di karantina gitu, terisolasi di situ.
buat para pemain apa sih yang menarik dalam film ini kan harus ngaji, pakai hijab, apakah itu menjadi salah satu hal yang menarik untuk menghilangkan oke gue mau ikut nih di project ini? Iya, itu salah satu yang menarik karena kita banyak ngaji juga, belajar lagi. Apa ya? Laporan mesti bener kan? Tajwid itu mesti bener. Itu seperti apa pendalamannya tuh? Zara deh aku jadi. Kalau aku kebetulan aku kan pesantren di Aceh, jadi aku alhamdulillah bisa si Zara nih kalau nanya kayak gitu. Gimana Zara nih? Aku memang gak terlalu lancar, jadi aku karena sekira Ranu itu hafizah di sana, jadi habis bagus kan nanti harus mengucapkan. Jadi aku belajar itu sama Ratu juga belajar dia. Dan akhirnya bisa karena film ini jadi aku ngomong banyak ayat sekarang. Kita tuh belajar di set, waktu itu tuh di set tuh Zara kan masih ngebaca kan, aku ajarin kita tuh sampai belajar kalau saya tanya soalnya kita harus banget nih, harus sama tajwidnya semuanya harus sama, jadi kita benar-benar belajar banget sih di set. Nanti itu salah satu cara kalian untuk belajar chemistry ya? Iya, itu juga salah satu dari cara kita buat bonding di set karena kita juga sering berdua karena nggak ada sinyal, saling dalam. Alhamdulillah gara-gara mereka ngaji jadi setannya pelan-pelan hilang. Masih ingat nggak kemarin baca surat apa yang bareng-bareng? Itu surat apa itu? Al-A'raf ya. Al-A'raf ayatnya tuh aku lupa, cuman suratnya Al-A'raf sih. Ayat kemarin 107 atau 170 ya. Iya. Nah tuh gimana dibully di film ini ya rasanya? Rasanya mantap. Dibully itu ternyata menyakitkan ya, karena aku juga merasakan yang namanya dibully itu walaupun bukan acting, tapi aku benar-benar mendalaminya itu banget. Jadi itu benar-benar rasanya sakit banget sih kayak gitu. Kayak apa ya? Rasanya mental kita tuh hancur banget sih kalau dibully, makanya jangan kemudian ya guys ya. Make up pucat berapa lama? Wah, itu aku tes make upnya tuh seminggu guys. Aku tes make up seminggu. Tiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi make up terus sampai dapat yang terbaik lah pokoknya untuk film ini. Ya. Terima kasih. Film horor dari MD Mongkar 7 Februari. Hari yang tepat, minggu yang baik untuk rilis film, tanggal 8 libur, terus minggu depannya libur. Kami cukup optimis dengan filmnya. Ya di tangan Anggi, saya harap film ini juga bisa jadi box office. Amin. Saya ingin ucapkan juga terima kasih kepada pemain-pemain di sini. Kemarin ceritanya seperti apa sih Pak? Ceritanya jadi Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat sore dan sampai jumpa.